Pemirsa, saksi dari paslon Ridwan Kamil Susono walkout di tengah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 siang tadi. Tim Ridho tak terima dikomentari oleh tim paslon 03 Pramono Anung Rano Karno. Perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami mohon izin saya. Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono memilih walkout meninggalkan tempat rekapitulasi saat rapat pleno perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 tengah berlangsung. Tim Ridho tak terima tanggapannya terkait dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dikomentari oleh tim paslon 03. Sebelum kubu RK menyerahkan laporan dugaan kecurangan yang didapat pihaknya kepada pimpinan KPUD Jakarta, Kami 01, pasangan 01, Pak Ridwan Kamil dan Susono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPUD Jakarta, tim RK menyampaikan keberatan terhadap rekapitul KP-nya. Semestinya ada pemungutan suara ulang atau PSU di Pinanggranti, Jakarta Timur dari Jakarta. Tim Liputan. Pemirsa, saksi dari pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta 2024 di tingkat provinsi. Bawaslu 01, 02. Kami menolak. Menolak maksudnya? Ya. Menolak Ya, atau tidak menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi Terjadi di tengah rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pilgub Jakarta di tingkat provinsi Minggu siang. Ketua KPU Jakarta Wahyu Hatta menanyakan apakah data yang diperoleh suara di tingkat provinsi yang dibacakan telah cocok dengan data di tingkat kabupaten kota. Saksi menjawab iya, namun pihaknya menyatakan tidak akan menandatanganinya. menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, maksudnya nggak mau diterima? Hasil. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 yakin bahwa semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono Anung mengatakan bahwa mekanisme perhitungan suara rekapitulasi di Jakarta 2024 sudah berjalan sesuai dengan termasuk keluasan masyarakat luas dalam mengakses data KPU. Pramono menekankan juga kinerja KPU Jakarta dinilai baik dan telah melakukan sosialisasi dan transparansi mengenai Pilgub 2024 secara maksimal. Menurut Pramono Anung Karno, transparansi dibuktikan dengan hasil rekapitulasi secara KPU dan hasil quick count yang perbedaannya tidak signifikan. Banyak sekali warga yang menyapa, memberikan antusiasme, dan mereka tentunya rata-rata mengharapkan Pilgub ini segera ada keputusan. Pak, kemarin pengesahan hasil sudah dilakukan, Bapak sesuai hitungan tim internal, penetapan nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, seperti apa tanggapannya? Yang pertama tentunya kita memahami, mengetahui bahwa transparansi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta sudah berjalan dengan baik.
Kalau kita lihat dari hasil quick account, kemudian Sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Komisioner KPU Jakarta, Asri Mengantari, dan pengamat politik. Selamat sore, Bu Asri dan Mas Adi. Sore, Mbak. Sore. Baik, Oke, pertama saya akan terlebih dahulu ke Bu Asri. Tadi kan di rapat pleno tadi ada kejadian menarik di mana dua paslon yaitu tim 01 dan juga 02 ini menolak untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Ini dari KPU sendiri langkahnya seperti apa, Bu? ya memang dalam proses rekapitulasi ini memang sangat dimungkinkan bagi para saksi untuk mengajukan keberatan. Namun kewajiban kami selaku KPU penyelenggara di tingkat provinsi tentunya menjawab keberatan-keberatan tersebut. Dan dari keberatan-keberatan yang diajukan, seluruhnya ini sudah kami jawab dan sudah ditindaklanjuti di tingkat di jenjang yang sebelumnya, yaitu di jenjang kecamatan dan juga kabupaten kota. Seperti misalnya tadi keberatan mengenai C pemberitahuan, itu sudah kami jelaskan. Jadi di setiap rekapitulasi di kabupaten kota, ini kami bacakan jumlah C pemberitahuan yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi. Dan itu juga sudah lengkap dengan alasannya, ada karena meninggal dunia atau tidak dapat ditemui atau pindah domisili, ada juga yang kemudian pindah status dan seterusnya. Lalu dari seluruh C pemberitahuan yang sudah terdistribusi tersebut, jumlahnya di seluruh DKI Jakarta ini kalau di rata-rata sekitar 90%. Artinya hanya ada 9,77% C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Itu adalah salah satu hal yang juga tadi sudah kami jawab dalam forum pleno tersebut terkait dengan keberatan yang diajukan oleh saksi. Terkait dengan saksi yang tidak menandatangani D hasil, itu juga merupakan salah satu hak dari para saksi ya. Namun sesuai dengan peraturan, saksi yang tidak menandatangani D hasil tersebut wajib mencantumkan alasan, dan tadi memang sudah diserahkan juga kepada kami catatan kejadian khususnya dari saksi baik paslon 01 dan saksi dari paslon 02. Jadi memang kalau dalam forum rekapitulasi seperti ini memang sangat dimungkinkan bagi para saksi untuk dapat mengajukan keberatan ataupun memilih untuk tidak menandatangani D hasil dalam rekapitulasi tersebut. Baik, tapi meski demikian, hal ini apakah memengaruhi hasil dari penetapan itu, Bu? Untuk hasil, ini kan tadi kan semua sudah dibacakan ya, baik dari tingkat kabupaten kota yang kemarin kita laksanakan, lalu hari ini pencermatan di tingkat provinsi. Dari hasil seluruhnya itu data-datanya semuanya cocok dan tidak ada keberatan terkait hasil. Maka dari itu hasil tersebut dapat disahkan begitu. Jadi tidak mempengaruhi terkait dengan keabsahan hasil dari rekapitulasi yang sudah kami lakukan di tingkat provinsi. Baik, saat ini saya akan beralih ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau misal tadi kita lihat sikap dari dua paslonnya itu 01 dan juga 02 menolak menandatangani, bahkan tadi di tim 01 itu sempat walk out dari rapat pleno rekapitulasi. Untuk tingkat provinsi, ini bagaimana Mas Adi melihat sikap dari kedua paslon tersebut atau dari kedua tim ini? Yang kemudian walk out dari hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh kawan-kawan KPU Jakarta itu sepertinya memang sebagai bentuk ekspresi dari hasil yang dibacakan dan kemudian membuat paslon nomor 1 khususnya kalah ya, sehingga salah satu cara mungkin ya untuk mengatakan bahwa menolak hasil pilkada di Jakarta dengan cara walkout, yang itu artinya bahwa pemilu di Jakarta itu, pilkada di Jakarta itu sebenarnya memiliki begitu banyak catatan-catatan yang cukup serius. Bahkan kan sering kita mendengar bagaimana kubu paslon nomor 1 ini kan memberikan catatan yang menurut saya akan mereka gugat gitu ya. Misalnya dianggap KPU Jakarta itu tidak profesional karena tingkat partisipasi yang cukup rendah. Bahkan
tim hukum mereka juga akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil dalam pilkada. Jadi ini adalah ekspresi dari kekecewaan karena paslon nomor 1 khususnya kalah yang ditengarai karena ada indikasi-indikasi pilkada di Jakarta itu tidak berlangsung secara fair, tidak berlangsung secara profesional. Sehingga ekspresi kemarahan mereka itu melalui berbagai kanal. Ada yang kemudian ke DKPP dan yang kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Tinggal kita tunggu sebenarnya bagaimana progres laporan ke depan. Nah yang kedua sebenarnya publik itu kan menunggu-nunggu kira-kira apa materi sengketa hasil yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Karena untuk melihat apakah 1 atau 2 putaran di Jakarta ini kan menurut saya angkanya relatif cukup signifikan. Karena 50,07 itu kan hampir setara 50 plus sekitar kurang lebih hampir 3.000 suara di Jakarta. Tentu jumlah ini tidak sedikit ya, karena memang untuk misalnya melihat apakah ada indikasi-indikasi kecurangan, apakah indikasi-indikasi pemungutan suara itu dijalankan tidak fair, tentu harus dibuktikan dengan data-data yang valid, dengan data-data yang terstruktur, sehingga kalau ada teman mungkin MK itu nantinya akan merekomendasikan akan ada PSU mungkin ataupun ada rekomendasi lainnya. Saya kira di situ Mbak Konti. Baik, saya mungkin akan kembali ke Bu Astri. Bu Astri, kalau misalnya kita lihat presentasenya ini kan 50,07% suara bagi paslon nomor urut 3. Ini kan berarti dimungkinkan adanya pilkada hanya 1 putaran. Apa mungkin juga bahwa setelah nanti adanya gugatan ke MK, pilkada bisa menjadi 2 putaran begitu? Lakukan. Kemudian akan ada waktu selama 3 hari kerja bagi misalnya ada pihak-pihak yang ingin mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu nanti kita lihat dalam 3 hari ke depan ini seperti apa. Jika memang nanti tidak ada sengketa, maka penetapan gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih atau keputusan apakah 1 atau 2 putaran ini bisa dilakukan paling lambat 3 hari setelah MK memberitahu KPU terkait dengan perkara yang terregistrasi di BRPK. Kalau misalnya ada sengketa, maka penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau nanti pilkada 1 atau 2 putaran ini baru akan ditentukan setelah putusan MK. Jadi seperti itu. Jadi kita masih menunggu dalam 3 hari ke depan ini seperti apa, apakah nanti ada pihak-pihak yang mengajukan sengketa ke MK atau tidak, seperti itu. Baik, jika kemudian seandainya gugatan ke MK ini tidak ada atau tidak terjadi, berarti berdasarkan hasil yang sekarang, Pilkada Jakarta 1 putaran ya Mbak? Iya, jika misalnya nanti tidak ada gugatan atau sengketa yang diajukan ke MK dalam 3 hari ini, maka kan kami setelah MK tadi menyampaikan pemberitahuan tentang perkara terregistrasi tersebut, kan kita bisa melakukan penetapan gubernur terpilih. Nah, syarat untuk gubernur terpilih di DKI Jakarta, di daerah khusus Jakarta ini syaratnya adalah bagi pasangan calon wakil gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara 50% lebih suara sah, begitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan dengan rekapitulasi, maka dapat disimpulkan demikian, Mbak. Baik, saya mau ke... Baik, saya akan kembali ke Mas Adi lagi. Mas Adi, kalau misalnya kita lihat dari presentasi ini kan ada 50,07%. Kemungkinan 1 putaran ini sangat besar berarti ya. Mengurangi angka yang sudah diperoleh oleh paslon nomor 3 ataupun tidak. Makanya itu yang kita tunggu. Apakah nanti misalnya ada dugaan-dugaan soal terkait dengan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ataupun misalnya ada sejumlah TPS yang mungkin dinilai janggal gitu ya, yang saya kira itu mungkin akan dikhawatirkan akan mengurangi secara signifikan perolehan suara Pram dan Dul. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, mulai rekapitulasi suara di tingkat TPS, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten hingga provinsi, saya kira memang hasilnya ini tidak ada sesuatu yang sebenarnya akan membuat kejutan-kejutan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tidak pernah tahu, mungkin nanti paslon nomor 1 akan mengajukan bukti-bukti yang bisa divalidasi, sehingga gugatan ke mereka itu ke Mahkamah Konstitusi misalnya akan disampaikan secara terbuka bahwa misalnya ada sesuatu yang perlu ditunda, ataupun ada sesuatu yang mungkin dilihat lagi oleh kawan-kawan KPU di Jakarta. Tapi overall kalau melihat persentasenya, memang agak sulit sebenarnya membayangkan bagaimana hasil Pilkada Jakarta itu untuk 2 putaran ya. Itu kalau kita membaca hasil konklusi
penetapan pleno yang kemudian telah disampaikan oleh kawan-kawan KPU Jakarta pada hari ini. Saya kira di situ Mbak sebenarnya. Baik, Baik, Mas Adi Pray. Kemudian kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Bu Asri bahwa apabila dalam 3 hari ke depan ini tidak ada gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan data hasil sekarang itu bisa Pilkada Jakarta ini satu putaran, begitu ya Mas Adi? Maka syarat untuk menang satu putaran itu memang 50% plus 1 ya. Entah itu 1 orang ataupun 2 orang, itu sudah definitif bisa disebut sebagai pemenang. Oleh karena itu, kalau memang Mahkamah Konstitusi nanti selama 3 hari masa kerja itu menganggap tidak ada sengketa hasil pilkada di Jakarta khususnya, maka KPU Jakarta itu pasti akan segera menetapkan siapa gubernur dan wakil gubernur secara definitif terpilih. Itu yang saya kira sedang ditunggu betul. Karena kalau mengacu pada undang-undang memang sedang menunggu. Kalau tidak ada putusan apapun misalnya dari MK tidak ada sengketa hasil, ya kawan-kawan KPU tinggal memutuskan. Nah khawatirnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu ada temuan-temuan yang kemudian memungkinkan ada sesuatu yang dikoreksi ulang gitu ya terkait dengan hasil pleno dan penetapan pilkada di Jakarta yang sudah diumumkan hari ini. Mungkin ya ada dugaan-dugaan ataupun TPS-TPS yang harus pemungutan ulang, ataupun mungkin nanti akan ada misalnya tuduhan-tuduhan yang bisa dibuktikan terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif itu Mbak. Tapi kalau melihat sepanjang prosesnya di Pilkada Jakarta, dugaan TSM itu sepertinya kok agak rumit gitu, karena memang itu tidak pernah terungkap ya. Apalagi media massa dan media sosial kita di Jakarta kan cukup agresif memberitakan segala sesuatu yang terkait dengan pilkada. Tapi memang ada beberapa TPS yang dinilai gitu ya, ada kertas suara yang sudah dicoblos oleh oknum tertentu yang sehingga mungkin itu akan menjadi temuan. Cuman problemnya kalau cuma 1 ataupun 2 TPS itu dilakukan pemungutan ulang, rasa-rasanya memang tidak mudah ya untuk mempengaruhi hasil 50%. 07 sekian itu. Baik, terima kasih Mas Adi dan juga sebelumnya Bu Asri Megatari yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Astri, sukses selalu. Mas Adi, makasih. Ya. Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.